PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, itu diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Sehingga banyak para muhibbin itu, yang penting esongai habib, sengaja bojo anaknya orang gagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib. Saya kebetulan apa itu ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu, ya saya itu kemarin tepatnya haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Saad. Abdullah Saad itu wiridannya itu benar-benar mulai dari jam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Saad di kamarnya tasbih itu langsung sak tengok itu langsung uncal gitu. Sing noto ngelusi 10 di TK siji Pak Abdullah Saad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut, dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya tutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu, kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, itu diminta. Itu sudah gaya lama itu kan. Terus menikah 2000 supaya kita ini benar-benar apa itu ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan, misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang dibahas. Jawa Tengah ya guys, nanti Jawa Timur tak masuki. Jadi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBM itu diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu. Tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya. Sehingga masalah apa itu basul masail masalah masak ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Mbak Alawi kumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan perwakilan semuanya, ada tawar penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, oh kurang ajar. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Laskar Askap itu benar-benar biar tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Coba kumpul semacam ini, se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibbin itu yo mantuk-mantuk. Kan wong ping 100 sewengi ping 70 kok yo mantuk-mantuk. Sakit gegek itu ya wong itu ya. Apa kena apa? Masyaallah, terus menikah 2000. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa?
Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBN itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya, ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBN itu nggak mau ya, ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, Mbak Alwi kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan durian Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Karena memang Mbak Alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin belelek. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar dari setor. Pondoknya udah dia. Bukan, beli tanah. Jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Nah ini kurang aja. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus Juragan Pitik, Babang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Babang lari ke Surabaya ke Jakarta nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir lenyo karo buruwe rabi bayar karo buruwe politer aja mak karo kabeh duit kuek kabeh itu sopir nih yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka, apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum. Kenapa? Yang bisa dimasuk ranah hukum pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa? Orang-orang kita diam saja. Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus dan Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus, ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah, padahal dia diri yang fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun? Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU tidak bagaimana? Ini anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan kan nanti terjadi konflik horizontal kan. Yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PBI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib manas-manasi PBI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adina, padahal ikut tempatnya Pak Kiai Nawawi. Tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adina jejer kalau Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut ke Habib apa itu sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib, saya diajak bujuk saya anak saya mbok tidak tenggene anu Mas Hamid Prasudi. Karena mengundang Habib. Dan Habib itu hebat kalau dengan kiai ini malah keidit.
Tapi dengan kita orang-orang kecil, jangan deh. Kan bingung deh. Sampai itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta. Lagi gontor lagi. Untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibinnya. Harus jangan ngotot merasa durian Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku durian Nabi, tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlak tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'istu liutan minal makarimal akhlak. Jadi ulil hak walau karena murah itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PWI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita benar. Kalau mau nek gelem, nek orang, kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya dibel di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada apa itu Habib Al-Idris di sana, saya suruh cari mubalik yang lain. Saya tetap tidak mau. Wah, gimana Pak? Sudah gitu pokoknya kalau ada itu. Saya sudah baca omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karangannya juga begitu. Saya diundang tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai dengan ilmu, orang sholawatan pro. Itu sebetulnya pilih pekatan dengan kilometer, monggo ora sah bahas nasab ning nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, wong yo ora mudeng tenan. Karo nasab iki gak Gus Imat wis ora sing wani. Secara melawan secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat ternyata kitab itu palsu tuh. Penmocok orang diwaca berduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Jadi monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Atau semenika nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti kan insya Allah habaib akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah, kok yang ngundang, kok yang habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dewe lah, satu pondok pirang-pirang. Lalu mungkin saya ngawur sidik, Pak. Belum teko dia kan saya ngawur sidik. Ada gregetnya loh, ibu saya dewe. Terus menikah, sing tadi ganjelan ini selang sing teko sidik. Terus menikah juga sewu, mbak pilih makatan, kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, itu benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masalah kesel, sing masalah kesel. Berumoknya gitu kesel, gitu apa gitu? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya